Komunikasi, apa kabar nih teman-teman di rumah? Hari ini kita bakalan ngomongin soal penerapan teknologi di salah satu instansi yang ada di Kabupaten Sleman. Kita bakalan diskusi dengan salah satu instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Pada diskusi kali ini kita bakalan ditemani dengan Bapak Sri Madurakianto sebagai Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman. Mungkin bisa disapa dulu nih Pak untuk Sobat Komunikasi di rumah. Halo Sobat Komunikasi. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak sudah diberikan kesempatan dan waktunya untuk bisa berdiskusi nih soal penerapan teknologi informasi di instansi Satpol PP Sleman ini. Sebelumnya boleh Pak perkenalkan diri ke Sobat Komunikasi di rumah. Saya Sri Madurakianto selaku Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman yang hari ini kita berdiskusi terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Iya, betul sekali. Nah, di sini sebelumnya nih Pak, sejak kapan sih Satpol PP ini mulai memanfaatkan sistem digital dalam kegiatan mungkin administrasi maupun pelayanannya? Jadi pemanfaatan platform digital ini sebenarnya sudah cukup lama ya, sekitar 5 tahun ke belakang kemarin, bahwa salah satunya adalah terkait dengan administrasi surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar, di mana sudah mulai kita terapkan yang mana hal ini juga dapat digunakan menunjang pelaksanaan tugas yang di model-model lama masih menggunakan manual, sekarang sudah menggunakan digital. Menurut Bapak dalam perkembangan teknologi informasi ini dalam penerapannya itu lebih mempermudah atau mungkin justru mempersulit nih Pak dalam penerapannya? Ya, kalau penerapannya sebenarnya lebih mudah, dalam artian kita dapat work from anywhere, jadi kita dapat bekerja di mana-mana dengan bantuan Android, dengan yang pasti kendalanya adalah yang pasti harus ada sinyal gitu kan. Iya, betul. Nah, itu. Nah, untuk penggunaan teknologi saat ini tuh sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari seluruh pegawai belum sih Pak? Atau masih ada beberapa bidang yang menggunakan secara offline gitu? Kalau sebagai contoh sistem persuratan administrasi ya. Kalau di kami ini dari tahun 2022 itu ada namanya Srikandi, Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi, di mana itu sebenarnya juga platform dari Kementerian PAN RB yang diterapkan secara nasional. Dan di situ sebenarnya juga ada bagaimana memproses surat keluar, surat masuk, juga ada di situ. Namun karena keterbatasan mungkin servernya secara nasional ya, akhirnya di tahun 2024 di Sleman memunculkan namanya Simarda, Sistem Manajemen Arsip Daerah, di mana itu jadi dipisahkan. Kalau Srikandi itu untuk surat keluar, kalau Simarda ini untuk surat masuk, biar tidak servernya tercampur gitu kan, lebih mudah. Karena ketika kita mengakses Srikandi tadi luar, karena ada mungkin pengguna yang lain gitu kan, akhirnya terhambat, harusnya prosesnya lebih cepat menjadi terhambat. Nah, kami kan mendapat nih informasi bahwasannya untuk surat masuk dikelola menggunakan aplikasi Simarda tadi. Sedangkan bisa minta tolong dijelaskan bagaimana alur dari penggunaan dari Simarda tersebut Pak? Ya, Simarda itu kan awalnya dari pemberi surat, itu masuk ke sekretariat di bagian saya Subbag Umum Kepegawaian di sana, di-scan. Kalau suratnya bentuk fisik, kalau lewat email ya tinggal diteruskan di dalam Simarda ini. Simarda ini kan nanti dari pimpinan itu petunjuknya kemana? Ke bidang, karena kebetulan di kami itu ada 4 bidang. Bidang nanti arahnya kemana? Sebenarnya ke bidang saya, bidang terantip ke saya. Kami cek arah dari pimpinan apa, misalnya laksanakan atau permintaan personil itu kami sampaikan lagi ke bawah yang mempunyai personil, tugaskan personil dan sebagainya. Nah, dari situ fisiknya itu nanti dikirimkan kepada yang user terakhir, itu untuk penyimpanan. Jadi fisik ini arsip itu masih ada nantinya, untuk nanti setiap tahun juga ada
pengumpulan arsip dan sebagainya. Berarti nanti seperti tersimpan di cloud Tersimpan gitu? Ya di secara digital ada, secara fisik juga ada. Oh, jadi untuk penyimpanannya itu nggak cuma hilang untuk sekali pakai aja teman-teman, tapi juga terbackup di cloud yang ada di Simarda itu tadi. Ya. Salah satu kelebihan Simarda ini, kalau kita kan sudah download aplikasi ini kan lewat Android dan sebagainya. Jadi kita bisa ketika sudah dapat itu langsung dari manual langsung kita bisa eksekusi. Kalau yang dulu kan, kalau yang manual kan fisiknya harus datang ke kantor, kita harus duduk di kantor dan sebagainya. Nah ini kalau kita misal masih di lapangan, begitu ada surat masuk harus didistribusi kemana langsung bisa diakses saat itu juga, perintah bisa langsung dilaksanakan. Oke, jadi lebih praktis dan efisien untuk dari waktunya, segi waktu. Dan untuk surat keluar nih Pak, di sini kan menggunakan aplikasi Sri Kandi nih Pak. Bisa nggak Bapak sekalian juga jelaskan bagaimana sih aplikasi tersebut itu digunakan? Ya, jadi kalau Sri Kandi ini kebalikannya dari Simarda tadi. Jadi dari konseptor nanti naik ke atasnya. Jadi misal di bidang kami dari konseptor ini ke kasih, kepala seksi yang bikin surat sesuai kebutuhan. Nanti naik lagi diverifikasi ke atas ke saya sebagai kepala bidang. Kepala bidang nanti diverifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah tinggal setuju verifikasi. Kalau enggak ada dikembalikan, dikoreksi apa yang perlu dibetulkan, diajukan ulang. Nah ini nanti sampai ke penandatangan yaitu kepala satuan, di mana salah satu keunggulannya adalah sekarang menggunakan TTE. Jadi tidak perlu kehadiran beliau di mana harus pakai pulpen dan sebagainya, sudah ada tanda tangan elektronik. Dimanapun beliau ada langsung, kami memang ada persetujuan langsung bisa dieksekusi. Jadi tidak perlu untuk kejar-kejaran ngejar tanda tangan, langsung aja sign in elektronik ya Pak. Jadi kita sempat searching nih Pak, ada aplikasi yang namanya e-Kinerja yang bisa digunakan untuk para pegawai negeri sipil untuk selalu track produktivitasnya. Nah bisa diceritakan nggak sih Pak untuk pelaporan pekerjaan individu ini menggunakan aplikasi e-Kinerja ini? Jadi secara nasional dari Badan Kepegawaian Nasional itu ada namanya ASN Digital. ASN Digital ini isinya ada e-Kinerja, ada My ASN. Kalau e-Kinerja yang disebutkan tadi ini terkait dengan aktivitas, perlaporan aktivitas yang dilakukan oleh ASN. Setiap harinya dia melakukan apa disertai dengan eviden, bukti-bukti bahwa dia ada surat perintahnya, ada wujud bukti kegiatan seperti foto dan sebagainya. Terus yang kedua, kalau yang My ASN ini terkait dengan data kepegawaian. Masing-masing pegawai itu ada datanya di situ semua. Mulai dia dari masuk sampai nanti rencana pensiun sudah ada sini semua. Jadi mereka memang sekarang ini semua ASN dituntut memang harus bisa untuk masuk ke sana, karena memang itu juga terkait dengan nasibnya dia. Ketika dia nanti pelaporan kenaikan pangkat dan sebagainya dari hasil laporannya itu, kalau laporannya nggak bagus ya tentunya juga tidak ada penilaian sasaran kinerja pegawai SKP itu yang harus setiap tahun dilaporkan itu harus ada. Padahal minimal untuk satu kenaikan pangkat atau naik jabatan adalah minimal baik penilaiannya itu. Kalau SKP-nya nggak baik nggak bisa gitu. Untuk pelaporan e-Kinerja ini mungkin ada evaluasi dari atasan nggak sih Pak? Kalau misalnya ternyata mereka ada beberapa pihak mungkin yang memanipulasi datanya? Ada. Jadi kalau masing-masing pegawai setelah melaporkan itu, nanti kan ada verifikasi dari atasannya. Atasannya itu akan ada penilaiannya yang di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Itu yang akan menentukan. Dan rata-rata apalagi sekarang itu ada namanya manajemen talenta. Jadi setiap ASN ini nanti hasil pelaporan kinerja tadi SKP, sasaran kinerja pegawai, kalau penilaiannya di atas atau sangat baik gitu kan, dia nanti pada masuk kotak 9. Jadi ada di manajemen talenta itu ada 9 kotak yang 7, 8, 9 ini mempunyai kans untuk dipromosikan, naik jabatan dan sebagainya. Dan nanti kalau hasilnya SKP-nya tadi di atas ekspektasi atau baik sekali, dia masuk kotak 9.
didukung dengan SKP tadi, evidennya itu. Terus juga ada kewajiban-kewajiban yang setiap tahun minimal mengumpulkan 20 jam pelajaran mengikuti diklat atau pengembangan diri, itu juga masuk di sana. Berarti dengan adanya e-kinerja ini mereka untuk kepala yang memverifikasi datanya ini jadi lebih efektif kan? Iya. Jadi lebih efektif begitu ya Pak. Nah, dan untuk transparansi kinerja ini menurut Bapak dengan adanya e-kinerja ini gimana Pak? Jadi kan penilaian e-kinerja itu kan secara nasional ada standarnya. Standarnya itu kan dipatuhi secara semua, diketahui semua, berarti kan lebih transparan. Jadi nanti misal orang yang harus naik jabatan, dia naik promosi ke jabatan yang lain dan sebagainya kan transparan dari hasil kinerja yang itu. Jadi misal ada koreksi atau ada protes itu hasilnya ada secara digital, ada. Nah menurut Bapak dengan adanya e-kinerja ini cocok nggak sih Pak untuk diterapkan di seluruh perusahaan yang mungkin ada di Indonesia? Ya bisa juga, dalam artian memang dalam hal kebutuhan teknologi informasi itu kan sudah keniscayaan, memang kita harus mengikuti. Yang pasti bahwa kemampuan seperti ini juga tetap harus didasari oleh kemampuan basic yang tidak menggunakan teknologi. Nanti kalau kejadian blackout, nggak ada listrik, coba gimana, kan? Itu juga basic kemampuan manual juga harus sebagai basicnya juga ketika nanti memang teknologi informasi ini tidak bisa dilaksanakan dengan optimal. Jangan hanya bergantung pada teknologi aja ya Pak, tetap harus ada skill yang dikuasai secara offline. Dan untuk mungkin ada evaluasi implementasi dalam teknologi informasi ini Pak yang diterapkan. Selama menggunakan berbagai sistem digital tersebut, ada kendala yang sering dihadapi nggak sih Pak? Jadi kendalanya itu kan setiap waktu mesti ada pembaruan. Nah itulah yang kadang-kadang sosialisasinya yang kurang. Jadi ketika kita tidak munafik ketika teman-teman ini juga dalam hal mempelajari suatu teknologi informasi itu kan cukup perlu waktu, perlu bagaimana meraba dan sebagainya. Itu juga ketika ada pembaruan dan sebagainya, ketika sudah pada satu tahap ternyata baru lagi harus salah. Tetapi memang itu juga suatu keharusan bahwa kita harus mengikuti karena memang tuntutannya, karena saat ini ketika semuanya sudah terintegrasi secara digital, tetapi kan keamanan juga ini kan juga harus, makanya kan beberapa peningkatan penggunaan platform digital ini juga ditingkatkan. Sebagai contoh yang MyASN tadi awalnya cuman username, password, sekarang pakai autentikator dan sebagainya. Dan itu kan masing-masing orang. Ya bisa ya orang lain, tetapi kan harus dibagikan dulu autentikatornya untuk mengerjakan itu. Jadi untuk setiap ASN ini dituntut untuk bisa beradaptasi dengan adanya kemajuan teknologi atau upgrade yang ada di teknologi ini ya Pak, aplikasi-aplikasi yang digunakan. Lalu bagaimana sih Pak cara Satpol PP ini dalam mengatasi kendala tersebut agar pelayanan ini tetap berjalan dengan baik? Jadi selalu ini tugasnya pimpinan itu selalu memonitor perkembangan anak buah. Ketika anak buah kesulitan dalam mengadopsi suatu teknologi, dia mencoba mencari ruang untuk sosialisasi. Sampaikan kalau memang harus mengundang dari pihak lain untuk sosialisasi, kita lakukan itu. Biar ya karena apa? Ketika dia ketinggalan menggunakan aplikasi itu, kasihan juga. Karena terkait dengan nasibnya, nasib dia juga nasib orang-orang yang di belakangnya, anak istrinya. Ternyata untuk penerapan teknologi informasi dalam suatu instansi di Kabupaten Sleman ini ternyata banyak sekali ya Pak, mulai dari Simarda, Sri Kandi, hingga sampai tadi ada aplikasi e-kinerja yang dikeluarkan oleh BKN tadi. Nah selain tadi Pak aplikasi untuk
Nah, selain tadi aplikasi ada untuk tracking kinerja dan pengurusan untuk surat keluar dan masuk nih Pak. Untuk komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan ke masyarakat luar nih Pak, apa aja sih mungkin platform digital yang digunakan oleh Satpol PP? Ya, jadi kalau di kami di Kabupaten Sleman ada namanya web Sleman Kap.go.id. itu ada namanya Lapor Sleman. Lapor Sleman itu kalau masyarakat mempunyai keluhan terkait dengan pelayanan, dia lewat sana. Juga di Satpol PP juga ada namanya Halo Pol PP. Itu juga langsung itu pakai WA. Langsung bisa melaporkan gangguan-gangguan ketentraman ketertiban umum yang ada di lingkungannya. Terus juga kami juga ada IG-nya Pol PP Sleman, itu juga aktif. Jadi kami melaporkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Bahkan juga selain kami kegiatan patroli secara fisik yang kami lakukan 3 kali sehari, kami juga patroli web. Jadi kami ke medsos misal ada aduan-aduan di Merapi Uncover dan sebagainya. Kalau terkait dengan ketugasan kami terjun ke sana. Jadi itu, tetapi beberapa waktu ini memang banyak aduan-aduan yang sifatnya bohong. Nah, makanya kalau ada aduan-aduan yang lewat medsos dan sebagainya, kami verifikasi dulu benar atau tidak, karena mohon maaf kadang-kadang persaingan usaha juga bisa antara satu orang dengan ini ya. Kami verifikasi dulu pelapornya siapa, kita cek secara tertutup, ini benar apa tidak. Kalau benar ya kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan kami. Jadi nggak hanya berbasis kayak misalnya persepsi pribadi kayak itu kayaknya ada kasus, ini langsung lapor. Jadi harus kita verifikasi dulu ya Pak, biar waktu penanganan di tempat nggak ternyata ini hanya bohongan. Ya, sebagai contoh ada beberapa aduan yang terkait dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Di satu titik ternyata kan itu bukan Mr. X. Kalau kami Mr. X itu adalah orang yang tidak mempunyai keluarga. Tapi setelah kami verifikasi ternyata ada keluarganya sekitar itu, ya kami kembalikan ke keluarga. Jadi kalau yang tugas negara itu adalah untuk khusus ODGJ ini adalah ketika dia memang tidak mempunyai keluarga, kami sebut sebagai Mr. X, itu nanti kami komunikasi dengan dinas sosial, kami sampaikan ke panti jiwa, RSC seperti Gracia dan sebagainya, mereka negara nanti yang akan mengurusi selanjutnya. Jadi untuk penerapan teknologi ini juga tidak hanya untuk keperluan kantor aja ya Pak, tapi juga dengan masyarakat. Nah, terima kasih banyak Pak Srimadu sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi soal pemanfaatan teknologi informasi di instansi Satpol PP Sleman. Jadi kita tahu nih teman-teman, kalau ternyata di Satpol PP ini tidak hanya memanfaatkan platform digital seperti Instagram atau website saja, tapi juga untuk pelaporan digital mereka sudah menggunakan e-kinerja, Simarda, dan Srikandi, dan masih banyak lagi. Semoga penerapan teknologi informasi ini bisa menginspirasi bagi instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di Indonesia, terutama e-kinerja ini. Setelah dilihat-lihat lagi, ternyata e-kinerja ini sangat bermanfaat untuk men-tracking kinerja pegawai-pegawainya loh teman-teman. Jadi untuk penerapan mungkin di perusahaan-perusahaan kalian bisa nih untuk mengadaptasi platform e-kinerja ini di perusahaan kalian. Kalau kalian tertarik bisa komen aja langsung di bawah dan tag perusahaan kalian buat mengaplikasikan platform e-kinerja ini. Nah, untuk platform e-kinerja ini bisa diakses untuk selain instansi pemerintahan nggak sih Pak? Kalau platform ini kan disediakan oleh pemerintah untuk ASN. Oh, untuk ASN saja. Jadi kan, tapi kan penyedia jasa untuk bikin aplikasi itu kan banyak. Nah, ini untuk UI UX designer nih, bisa banget untuk membuat platform yang seperti e-kinerja. Terima kasih buat sobat komunikasi yang di rumah yang sudah menonton episode kali ini. Saya Sekar Pramesti pamit undur diri. Salam komunikasi.